Iya, kasus dugaan penipuan juga pernah menyeret artis Sandy Tumiwa yang juga mantan suami dari artis Tessa Kaunang atas tudingan menjalankan bisnis investasi bodong hingga berakhir di dalam bui. Saya, Pak. Ya Allah. Dengan berlinang air mata, Sandy Tumiwa, mantan suami artis Tessa Kaunang ini, tak menyangka jika kasus investasi bodong yang disangkakan kepadanya 4 tahun lalu akhirnya menyeretnya ke dalam bui. Sebelumnya, Sandy memang terjerat kasus penipuan berkedok investasi bodong dengan mengatasnamakan PT CSM Indonesia. Lalu Sandy menjadi target operasi polisi atas laporan sejumlah sosialita, termasuk artis Anissa Bahar dan Maria Eva yang mengaku menelan kerugian hingga miliaran rupiah. Yang bersangkutan bersama kawannya, kita akan tangkap juga, menawarkan investasi ilegal. Dan berkas kami sudah komunikasikan dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sudah siap. Sekarang kami lakukan penangkapan dan kami lakukan penahanan. Kenapa kami lakukan penangkapan dan penahanan? Karena yang bersangkutan tidak jelas tempat tinggalnya, ya. Ngekos bisa aja. Kami khawatir melarikan diri. Ketika itu, Sandy membantah telah melakukan penipuan, termasuk menolak anggapan dirinya berusaha kabur meskipun sudah tak memiliki tempat tinggal tetap. Saya kemarin di rumah sakit, sudah pada tahu juga kan, dari Pak wartawan, masyarakat juga pada tahu saya conditional drop di rumah sakit. Terus dengan conditional saya, wartawan tahu saya nikah, mau nggak mau kan saya harus memberitahukan orang tua dari atau ibu dari istri. Atas kasus yang menimpanya, Sandy Tumiwa kini harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 5 tahun sejak tahun lalu. Selain Sandy, aktor Jeremy Thomas juga pernah terseret dalam kasus penipuan yang dituduhkan mantan sahabatnya, Ara. Sengketa sebuah villa yang terletak di Gianyar, Bali seharga miliaran rupiah bahkan ikut menyeret istrinya terlibat konflik di media sosial dan berujung dengan aksi saling lapor. Sengketa perebutan hak milik bangunan mewah itu bermula saat Ara meminta bantuan kepada Jeremy atas kasus pencucian uang yang melibatkan suaminya Patrick yang adalah seorang WNA pada tahun 2013 lalu. Status WNA membuat Patrick kesulitan mengagunkan asetnya ke bank. Dengan perantara Ara, Jeremy menawarkan solusi dengan meminjam nama pihak ketiga sebagai pemilik villa yang ingin diagunkan. Kesepakatan jual beli itu bahkan sudah disahkan oleh notaris dan pembayaran dilakukan bertahap dengan sistem transfer. Belakangan Jeremy dituding berupaya menguasai villa setelah Patrick dan Ara merasa belum menerima pembayaran secara utuh. Maratul Habibah nangis-nangis minta tolong ke saya. Suami saya diperlakukan tidak layak. Baik, saya bantu dorong polisi secara profesional. Akhirnya terselesaikan dengan baik, saya konstruktif. Maaf ya Mbak Ina Thomas, maaf ya Mas Jeremy Thomas. Kami sampai mati pun saya pertahankan hak saya, hak kami. Anda tahu bahwa kami tidak pernah menjual. 17 miliar itu pinjaman loh. Jeremy Thomas dan istrinya akhirnya bernafas lega karena pengadilan memutuskan bahwa aset villa yang diberi Jeremy itu dibeli dengan cara yang sah. Ia pun terbebas dari semua tuduhan. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.